Salam Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Jemaat Kul SIB Philadelphia yang sangat-sangat saya rindukan. Kita sudah sangat rindu untuk beribadah bersama ya. Namun kita dalam kesempatan ini masih melanjutkan ibadah secara online Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak merasa bosan ya, tapi memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu selalu ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali belajar topik firman Tuhan untuk malam hari ini, benar-benar merdeka. Amin. Saya percaya kita semua jemaat Kul SIB Philadelphia adalah benar-benar merdeka. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat 17, 2 Korintus 3 Bapak Ibu, ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Jikalau saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, maka minta urapan Roh Kudus, minta baptisan roh buat saudara dan saya. Karena jikalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita benar-benar merdeka. Amin. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, ini di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jikalau ada roh Allah bersama saudara, saudara benar-benar menjadi orang merdeka. Bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi seluruh elemen negara ini. Bagi Bapak Ibu, bagi saya sangat istimewa karena Indonesia merayakan hari kemerdekaannya Bapak Ibu, yaitu merayakan kelepasan, kebebasan, di mana sudah bebas diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan Kristiani juga kita harus merayakan juga kelepasan, merayakan kebebasan kita sebagai budak dosa. Dan biarlah kita bersukacita sebagaimana kita merayakan 17 Agustusan, hari kemerdekaan, sekalipun tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Banyak perlombaan, pertandingan, kemeriahan terjadi di mana-mana, pertandingan antar RT RW gitu Bapak Ibu. Tapi tetap semangat di tahun ini juga dalam merayakan 17 Agustus. Demikianlah kita selalu bersukacita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani yang sudah benar-benar merdeka. Bersukacitalah, rayakanlah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak satupun negara yang mau kembali ke masa lalu, ke masa waktu dijajah. Pasti semua negara ingin bebas, ingin selalu hidup merdeka Bapak Ibu. Hari ini kita perlu melakukan refleksi terhadap kehidupan kita juga sebagai orang Kristen. Apakah saudara masih mau hidup dengan masa lalu yang hidup dalam budak dosa? Tapi saya percaya tak seorang pun yang mau hidup sebagai masa lalu, namun hiduplah dengan masa yang sekarang, masa kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang belum merdeka. Kita masih hidup dikuasai oleh dosa. Kita masih diperbudak oleh dosa. Namun sekarang setelah itu, apakah benar-benar adalah orang yang merdeka? Hakikat kemerdekaan Kristiani Bapak Ibu, yang pertama kemerdekaan Kristen identik dengan menerima Kristus sebagai Sang Penebus, Sang Pembebas buat saudara, penyelamat buat kita semua. Saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat, menerima Kristus sebagai penebus, barulah kita adalah orang-orang yang merdeka Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kita baca dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-36 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan saudara dan saya, kita semua adalah benar-benar merdeka. Terima Yesus. Mari kita mengaku dengan mulut kita, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus adalah penebus bagi saudara dan saya. Terjadinya perubahan posisi dan paradigma Bapak Ibu. Dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Itu semua kita harus mengubah kehidupan kita. Tanggalkan jubah yang lama, pakailah jubah yang baru Bapak Ibu. Jubah budak diganti jadi jubah kerajaan. Mari, janganlah mau diperbudak oleh dosa lagi. Janganlah mau Bapak Ibu selalu dikuasai oleh dosa. Bebaskanlah diri saudara. Terima Yesus. Terima urapan Roh Kudus. Memampukan saudara untuk hidup selalu dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karunia kemerdekaan adalah untuk taat melakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, jadilah kita sebagai umat yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, karena Bapa di sorga telah memerdekakan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang Tuhan karuniakan buat saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hiduplah kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Karena kalau kita hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, itu akan mengakibatkan dosa. Bapak Ibu, mari taatlah kita pada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kehendak Bapa ada dalam firman-Nya. Di saat kita melakukan firman-Nya, kita sudah melakukan kehendak Bapa. Mari kita semua harus benar-benar merdeka. Jangan kembali ke masa lalu. Jangan kembali ke kehidupan yang lalu. Namun hiduplah dengan hidup yang sekarang, yang benar-benar merdeka, yang sudah bebas, yang sudah dibayar lunas oleh Kristus. Di kayu salib Tuhan sudah memerdekakan kita dengan darah yang tercurah. Negara ini merdeka dengan banyak yang tertumpah darah para pahlawan kita, sehingga kita boleh merasakan kemerdekaan dalam negeri ini, tidak diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Di dalam kerohanian kita pun sebagai umat Kristus, kita sudah merdeka dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, memerdekakan saudara dan saya. Di saat saudara menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara, kemerdekaan itu benar-benar merdeka saudara alami. Bapak Ibu, yang kedua, hakikat kemerdekaan Kristiani, hidup yang benar-benar merdeka. Orientasi hidupnya sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Iya, kita harus praktekkan. Kita harus isi kehidupan kemerdekaan itu. Sebagaimana kita mengisi kemerdekaan yang ada dalam negara ini. Di dalam kehidupan Kristiani pun sebagai orang Kristen, isilah kemerdekaan itu. Jangan kembali ke dalam kehidupan sebagai budak. Jangan kita sebut kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan Kristus, tapi kehidupan kita masih kehidupan di sekelilingi dosa. Itu salah Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki yang seperti demikian. Namun Tuhan menghendaki kita hidup sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak Bapak Ibu. Hidupnya tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Bukan berarti saya sudah diselamatkan Kristus, saya sudah diselamatkan oleh Yesus, maka saya hidup bebas. Tidak usah ke gereja, tidak usah beribadah,
Tidak usah baca firman seperti itu. Karena apa? Dia sudah mengatakan, saya sudah dimerdekakan. Benar-benar sudah merdeka. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan katakan di sini kita harus mengisi kemerdekaan itu. Kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik-baik. Jangan menyalahgunakan. Bapak Ibu, kita harus pastikan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang menjadi garam dan terang, bukan menjadi batu sandungan. Saya percaya Bapak Ibu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi garam dan terang, Bapak Ibu. Itulah cara kita mengisi, cara kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita. Jadilah kita garam dan terang, menjadi teladan yang baik, menjadi suatu contoh yang baik. Ada gambar Kristus dalam kehidupan saudara, karakter Kristus itu yang kita pakai. Kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya kita tidak mau lagi hidup sebagai budak, namun hidup sebagai orang merdeka. Dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan harga yang begitu mahal, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya saudara dan saya akan mempergunakan kemerdekaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di saat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dilepaskan dari ikatan dosa, dari kecanduan-kecanduan keinginan daging. Tuhan akan bebaskan kita, sehingga nyatalah kita benar-benar merdeka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan kemerdekaan ini. Bukan berarti sekali merdeka tetap merdeka, sekali diselamatkan tetap diselamatkan, melakukan dosa pun tetap diselamatkan. Tidak seperti itu. Yang disebut dengan sekali merdeka tetap merdeka itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Di saat kita sudah ditebus, berarti ini kita itu tadinya milik dunia, ditebus oleh Tuhan, ditebus oleh Kristus, maka kita inilah milik Tuhan. Maka lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita inilah milik Kristus. Mari hidup sesuai dengan kehendak Kristus, kehendak Bapa yang kita lakukan. Bukan kita serupa, bukan kita segambar dengan dunia lagi, namun kita serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, firman ini benar-benar menguatkan kita, memberi kita semangat baru, di mana kita menyadari, kita mengetahui sekarang kita sudah memiliki kemerdekaan daripada Bapa. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan dari perbudakan dosa, dan kita sudah menjadi milik Kristus. Bapak, Ibu, dan saya adalah kepunyaan Bapa yang di surga. Marilah kita hidup sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Bapak Ibu, ada keseimbangan antara peningkatan jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita. Kita harus merdeka secara jasmani, kita dimerdekakan, di mana kita sudah merayakan hari kemerdekaan, tidak diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Secara rohani pun kita harus merdeka. Kita sudah lepas dari perbudakan dosa, namun kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kapan kita masa terbaik hidup kita, Bapak Ibu? Apakah dahulu? Apakah sekarang?
Saya percaya kita harus berkata, masa hidup saya yang terbaik adalah sekarang ini, karena sudah menerima kemerdekaan dari Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang kita pelajari untuk malam hari ini. Kemerdekaan Kristen itu adalah kemerdekaan di saat kita menerima Kristus Yesus sebagai penebus, sebagai juru selamat kita. Dan di saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, hiduplah kita sesuai dengan kehendak Bapa. Hiduplah kita sesuai dengan firman-Nya. Dan di saat kita benar-benar sudah merdeka, kita harus memperlihatkan, kita harus mencerminkan kehidupan sebagai orang merdeka. Jangan kita berbicara saya orang merdeka, tapi kehidupan kita dalam keseharian kita sebagai budak. Tidak seperti itu. Tuhan inginkan kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Yaitu Bapak Ibu, mari menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, bagi keluarga, bagi sekitar kita. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain Bapak Ibu. Namun kita adalah menjadi satu contoh sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan di saat kita memberikan hidup kita kepada Kristus sebagai sang pemilik kehidupan kita, mari Bapak Ibu, kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Semakin buatlah hidup saudara bernilai. Di saat kita ini kepunyaan Kristus, berarti nilai kita sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mahal Bapak Ibu, karena Tuhan telah menebus kita dengan harga yang lunas, mahal sekali, dengan pengorbanan tubuh Kristus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, saya percaya janganlah kita bilang hidup kita yang terbaik adalah masa lalu, namun hidup kita yang terbaik adalah sekarang dengan nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, isilah kehidupan kita dengan firman Allah, dan maka Allah akan menuntun saudara dan saya. Allah akan membawa kita selalu hidup dalam terang, meninggalkan kegelapan, hidup dalam kehendak Bapa, bukan hidup keinginan diri sendiri. Bukan hidup keinginan daging kita, namun hidup keinginan sesuai dengan kehendak Bapa. Penutup bagi kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita Bapak Ibu, atau justification, agar kita dapat menjalani hidup sebagai orang merdeka yang tidak berbuat dosa lagi. Pengudusan Bapak Ibu, sehingga sepanjang hidup kita dapat berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Glorification Bapak Ibu. Saya percaya, mari pastikan hidup kita memuliakan Allah. Hidup kita selalu mengandalkan Tuhan Kristus. Hidup kita itu yaitu menandakan kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Terima kasih untuk firman Tuhan buat kita semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita renungkan firman siang dan malam, menjadi terang bagi kita Bapak Ibu, menjadi kekuatan bagi kita. Merdeka, amin. Semua adalah umat yang merdeka. SIB Philadelphia merdeka. Haleluya. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa di malam hari yang indah ini ya Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa oleh penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna dalam kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu tolong kami. Tuhan selalu menghibur kami, menguatkan kami. Bahkan memberi kami mujizat-mujizat Bapa. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Kul SIB Philadelphia pada malam hari ini sangat bersuka cita, di mana bulan ini adalah bulan yang spesial, di mana kami merayakan hari kemerdekaan kami. Biarlah kami Tuhan benar-benar merdeka Bapa secara jasmani dan rohani. Kami percaya Tuhan kemerdekaan yang sesungguhnya yang kami terima yaitu daripada Kristus Yesus yang telah menebus kami
dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Kami percaya Bapa, kamilah hamba kebenaran. Kami ingin hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Bapa. Ajarlah kami Tuhan dan beri kami hati yang bijaksana untuk menjalani hari-hari kami, agar kami selalu hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap kul Bapa, setiap jemaat, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati para orang tua ya Tuhan. Berkati di setiap usaha pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Berkati semua oma-oma, Kau berikan kesehatan panjang umur. Tuhan melindungi, menjaga mereka Tuhan, dan mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Apa yang kami perlukan Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Berkati setiap kami, tambahkan anak-anak kami Tuhan yang sudah masuk sekolah Tuhan, bertatap muka, bahkan masih sebagian belajar secara online. Tuhan berkati menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami semuanya, bahkan kul-kul yang lain Tuhan berkati. Semua hamba-hamba Tuhan dalam departemen kul Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami di setiap dosa kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka.